Gua tuh dulu Kak jadi ART Kak. Wih, gila, ART bentukan kayak gini? Iya. Serius justru, lu ART? Serius. Oh. Siapa? Jangan berisik ya katanya. Tunggu. Aduh saya mau nih. Aduh saya mau sampai kayak gitu, sampai ngos-ngosan gitu Kak. Yang gua denger. Sensasinya gimana tuh main sama Ade Ipar ya? Kenapa lu jerit-jeritan? Enak katanya teh. Sambil bilang begitu kok jadi sambil teteh gitu kan. Jadi sambil gua bercandain juga katanya, pokoknya beda lah daripada dibanding adik lu katanya gitu. Masa sih? Ih, sumpah katanya gitu kan. Oke, kita sebut aja Anya. Anya di diare kali ini akan bercerita tentang pengalamannya. Tapi disclaimer dulu, cerita ini bukan untuk ditiru, bukan untuk dicontoh, bukan untuk dilakukan, melainkan hanya untuk jadi pembelajaran semata. Karena cerita ini khusus untuk yang sudah menikah. Yang masih sekolah, yang masih kuliah, jangan nonton cerita ini, di skip dulu. Dan ambil yang bagus-bagusnya, yang buruk-buruknya kalian hempaskan. Kalau buruk semua jangan diambil. Bijak aja dalam menonton ya. Namanya juga kita udah dewasa. Kita hanya sharing pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman si Anya ini jangan menimpa kepada kalian semua. Lo pengen cerita apa di diare kali ini Anya? Boleh di-share? Oke. Lebih enak panggil gua aja ya Kak? Gue lu aja. Iya, lebih lowes ya, Iya, luasa ya lebih gitu ya lega, Kak. lebih enjoy. Lebih apa keluar. Keluar. Lo mau nyender, mau tiduran, mau rebahan juga boleh. 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 Wow. Kalau lu mau rebahan ini kita bisa naik loh Oh, kakinya. iya. Ntar gua geser Jadi jadi lebih- kayak tiduran. iya, lebih ini premier enak ya. saya kayak nonton. Oke, siap. Kayak nonton. Gue jadi langsung Premier. jadi langsung. Masuk tuh barang endorsean. Jadi to the point dulu dong oh ya. Langsung nggak jadi to the point dulu. Iya, ada cerita apa sih Anya nih di diare Iya, kali ini? jadi gua tuh dulu Kak jadi ART Kak. Wih, gila, ART bentukan kayak gini? Iya. Serius justru- lu ART? Serius. Oh. Itu jadi ART waktu itu pas setelah saya bercerai 2 tahun. Oh, lu Iya. apa kepikiran jadi ART karena lu misalnya ada background kuliah, sekolah makanya jadi ART atau gimana? Enggak, kan waktu itu kan ya flashback ya Kak dari cerita dulu gitu kan. Sebelumnya kan sama suami bercerai. Ah, di situ udah down banget kan gua Kak. Ya udah kayak terpuruk gimana. Nah, di sini kan kerjaan memang belum ada. Ya kan, udah cari-cari info ke temen sana sini, wah udah down tuh nggak ada nih. Ada temen informasi ke gua gitu Kak. Ini mau nggak jadi ART, katanya ini buat ngisi-ngisi uang waktu aja gitu kan. Cuman untuk batu loncatan. Betul. Nah, udah ya gua ambil dong. Ya udah gua ambil. Pertamanya memang pas udah langsung ngelamar itu kan udah langsung ya, udah ketemu ibunya sama bapaknya dong. Udah gitu langsung dia bilang, Mbak katanya boleh pakai hijab nggak mulai besok? Disuruh pakai hijab. Iya, kan pertamanya saya nggak tahu ya, memang peraturannya seperti itu gitu ya. Nah itu gue langsung besokannya pakai hijab lah, udah. Udah setelah itu mulai kerja biasa kan, mulai. Nah sudah itu pas lagi habis sholat zuhur gitu ya, kan otomatis kalau hijab itu dibuka dong, ya kan, wudu gitu ya, ya hijabnya dibuka. Nah dari situ bosnya ngeliatin gua terus loh Kak. Si yang cowok lah ya, bukan yang cewek kan? Bukan. Nah ngeliatin, jadi merhatiin gitu kan, dari situ merhatiin kok matanya beda banget, dari pokoknya gesturnya beda deh ke gua gitu kan ya Kak. Oh ini kenapa ya kok genit banget gitu kan, nggak biasanya kan dari awal manis banget gitu ke gua gitu ya, kayak ya menganggap ya maaf ya, mungkin itu pekerjaan dianggap hina ya Kak. Iya, setiap orang tuh punya bawahan lah gitu. Betul, iya jadi ya setiap orang tuh menganggapnya oh itu ART gitu kan, jadi hina banget gitu ya. Kadang-kadang ngobrolnya nggak mau gitu kan. Betul, jadi untuk menatapnya aja ogah gitu. Namanya kita atasan sama bawahan beda, beda kasta, beda apa ya dong, ya kan. Nah di situ udah mulai merhatiin, kata gue kenapa ini kok dari gesturnya beda banget, ya udah kan, udah. Nextnya udah sehari sampai seminggu gitu kan. Nah pas 2 minggunya itu, jadi ada apa sih namanya perkumpulan banyak tamu-tamu nih ceritanya. Nah di situ kan udah banyak tamu, otomatis kerjaan banyak dong. Dan mulai cuci piring gitu lu kan. cuma sendiri kerjanya? Iya, sendiri. Jadi gue tuh ngerjain semua Kak. Jadi semua cuma masak doang, yang enggak paling si ibunya aja gitu yang suka. Soalnya kalau masak tuh beda tangan katanya. Biasa kayak gitu ya. Jadi gue lebih ada pengalaman lah. Tuh.
Nah, pas lagi ada tamu itu, di situ udah ada tamu tuh, jadi otomatis kerjaan banyak dong. Nah, di situ gue disuruh nginep. Nah, sama si bosnya, Terus? Mbak katanya ntar nginep ya, soalnya nih kerjaan banyak gitu kan. Soalnya tamu-tamu udah datang dong, dari luar kota datang semua gitu kan. Ya udah gitu, ya udah gue ngikutin lah dari bosnya itu kan. Nah, udah gitu pas gue langsung kecapean mungkin ya Kak, gue kecapean udah langsung tidur gitu kan. Biasa kan tidurnya tuh biasa di khusus tuh, kalau kamar tuh yang khusus kayak ART gitu ya. Kalau ini enggak, biasa aja gitu kan. Jadi enggak terlalu sempit, ruangannya juga ya sedang ya kayak gitu. Nah, dalam keadaan apa sih namanya? Lampu tuh gelap ya. Terus tiba-tiba saking tadi kerjaan banyak yang gua ngerjain ya Kak ya. Gua udah langsung kecapean, letih gitu kan. Tiba-tiba kok ada yang masuk Kak. Ada yang masuk ke gua gitu. Itu lagi sadar apa? Iya, maksudnya kita kan udah namanya lelah, udah ngerjain yang tadi tugas yang tadi dong, banyak tamu-tamu segala macam dari luar kota, dari mana. Nah, gitu ada yang masuk, gua ketakutan gitu kan, ini siapa gitu kan, jadi samar-samar gitu kan. Terus ternyata kok bos gua gitu, ngapain gitu kan. Terus Nanya dong lu. iya, ini siapa? Shh, katanya, jangan berisik ya katanya. Maksudnya mau apa sih Pak? Terus udah mulai dari situ, udah nggak usah panggil bapak lah. Pokoknya kenapa saya bisa seperti ini kata dia. Saya perhatiin tuh katanya kok kamu beda amat dari ART lain katanya. Kayak Kenapa gitu. ya? Lu bedanya kenapa emang? Ya nggak tahu ya. Gue di tempat lain juga ditolak Kak. Iya ya. Nggak tahu deh. Tapi itu rambut lu juga bagus loh. Rambut lu panjang, enggak extension. Enggak. Itu gimana miaranya, Say? Udah dari lahir kali ya. Oh, nggak pernah Kayak dikuncir ya? Pernah juga. Oh, tapi tebel nggak loh pernah- rambutnya. Nggak pernah diwarnain, nggak pernah di smoothing juga. Oh, nggak pernah diapa-apain, dilosin aja gitu Iya, ya? udah aja alami kayak Enak gitu. ya? Iya. Tebel banget, Say, rambutnya. Terus Ya udah, kamu Say. beda banget gitu dari ART Iya, yang makanya lain. beda banget. Mungkin dari yang saya tadi cerita tuh, dari situ kan udah mulai seminggu, sebulan. Kata dia memang dari sebelumnya udah ada, maaf gitu ya, udah ada yang mencuri, udah apa. Jadi katanya tuh gua tuh di situ jujur. Ya kan, dari sebelumnya memang ada barang-barang yang mewah tuh Kak. Di situ saya simpan dengan baik-baik gitu kan. Nah, di situ katanya beda. Nah, udah mulai di situ katanya udah langsung gua tidur kan di kamar, udah mulai gelap. Ya udah langsung dia tuh udah katanya udah beda. Nah, di situ gua ngerasa kaget banget gitu, maksudnya apa gitu kan. Wah, ternyata itu yang apa namanya pas mulai aba di situ, udah itu langsung dibuka Kak. Apanya? Buah melonnya dibuka, Punya siapa? punya itunya, punya majikannya, udah langsung Oh, dibuka. maksudnya bawahnya. Iya, Terus? udah nggak tahan Lah kan mungkin ya. majikan ceweknya mana? Apanya? Majikan cewek. Justru lagi nggak ada, lagi keluar. Pas sudah itu lagi keluar ke sama temannya gitu kan. Nah, yang gua aneh tuh di situ, itu majikannya itu orang Chinese Kak. Itu yang bedanya itunya gede banget melonnya, beda dari yang biasa. Dia Maksudnya langsung ininya, ngeluarin. singkongnya. Iya. Kalau melon mah bulat dong. Oh Say. iya, singkongnya sorry Kak. Singkongnya gede banget Nah, kan, terus? biasa Chinese tuh kecil-kecil gitu kan. Tapi Ini kok- orangnya ini kok gendut? beda banget. Orangnya gede. Iya, maksudnya tinggi gede, ya lumayan lah, ganteng juga gitu. Umur Udah- berapa? Umur 40. Oh, masih Lebih muda lah. loh. Iya. Nah di situ udah mulai udah dibuka tuh, kan saya kaget dong ya. Maksudnya kenapa ini Pak? Saya di situ udah mulai suka kamu, katanya udah jujur segala macem katanya. Terus saya juga udah kurang puas sama istri saya gitu kan. Terus udah gitu boleh nggak katanya, udah langsung aja deh katanya gitu kan. Pertamanya memang apa dulu, makanya di situ kaget gua dong. Kok kata gua ini kok gede banget buahnya. Kok singkongnya gede banget kan, beda dari biasanya dong. Nah udah gitu dia minta itu juga. Terus lo gimana? Kayaknya mau lah Kak. Diiming-imingin nggak duit atau apa? Iya, ya enggak ya, soalnya apa? Mungkin kata dia satu kejujurannya itu dari kualitas saya kerja gitu kan, udah gitu maksudnya maksud Bapak apa? Seperti melakukan seperti ini ke saya gitu kan, kata saya suka katanya, suka kamu, beda dari ART yang biasa-biasanya gitu kan. Maksudnya dan saya juga nggak mau ngiming-ngimingin uang atau apa gitu kan. Yang penting kamu kerja di sini,
kualitas kamu baik, oke katanya. Kalau kamu misalnya anak kamu mau sekolah, saya sekolahin kayak gitu. Sambil dia begitu sambil Oh, menjanjikan anak-anak kamu sekolah. sekolah gitu kan. Ya anak saya juga yang besar udah mau ke ini saya kuliahin katanya gitu kan. Kata saya nggak usah diiming-iming Pak, saya juga cukup hanya untuk seperti ini aja gitu. Kejujuran memang nomor satu ya, namanya kerja gitu loh. Ya udah setelah itu udah kita main. Di situ udah mulai dan dia ngerasanya beda banget Kak ke gua. Otomatis yang gua tadi cerita itu dibuka dong, gua singkongnya ya. Dibuka yang gua ngerasa kok gede banget gitu kan. Terus lo apain tuh? Terus dia minta itu di jilat segala macem. Ya udah gua jilat. Gua jilat. Pintunya dikunci dong. Berarti di kamar ART. Di Iya, kamar lo. tapi iya nggak kecil banget, ruangannya biasa aja gitu. Ya udah, terus dia minta jilat ya gua jilat. Emang gitu nggak ada kan. CCTV, Say? Gak ada kalau di kamar. Kalau di ruangan yang lain mungkin ada ya, ruang kerja atau misalnya ruang tamu mungkin ada gitu. Jadi ada khusus gitu, apa CCTV itu khusus gitu, nggak di itu. Terus? Nah mulai dari situ udah langsung kan. Lu nya di baju buka dong. Iya, memang pertamanya memang pakai baju tidur Kak, pakai baju tidur. Gua kan udah gitu langsung raba segala macem. Ya udahlah di situ mungkin dia ngerasa mungkin sambil dia main tuh sambil ngerasa gitu bahwa kok enak banget katanya gitu. Pakai gaya apa di situ? Hah? Pakai gaya apa kalian mainnya di situ? Gaya dogi Kak. Gaya- Iya. Dia lu yang minta apa dia yang minta? Apanya? Jadi dia awalnya kayak gini. Boleh nggak kayak gini gayanya kata dia gitu kan. Ya udah coba aja deh gitu kan kata gua. Ternyata enak juga. Enak banget Kak. Makanya dia ngomong gimana? Enak gak? Ya enak lah Pak. Saya juga kan udah lama gitu ya nggak gitu kan. Lu nggak merasakan. mikir nanti si majikannya datang lagi atau gue nanti dipecat gitu. Iya. Nggak ada kepikiran. Kepikiran gitu gue juga Kak, kepikiran banget gimana ya kalau ke gap langsung. Bener gak? Waduh udah kiamat deh langsung kayak gitu, gimana ceritanya gue ngejelasin gitu. Terus kata si bapaknya santai aja enggak katanya. Saya tahu kok istri saya pulang jam berapa. Misalnya udah apa gitu. Ya udah dikasih pengertian gitu ya udah kita lanjut dong. Makin asik gitu hubungannya ya. Dan dia merasakan juga udah kenikmatan yang luar biasa katanya gitu. Selain gaya apa lagi lu pakai di situ? Waktu itu nah abis dari kamar itu kita pindah Kak ke kayak ruang apa sih dapur gitu Kak. Ada dapur kotor dan dapur bersih kan. Ya biasa kayak gitu kan kalau misalnya itu. Nah gue pindah tuh ke dapur yang bersih gitu kan. Ke dapur bersih gue ditarik biasa lah ya Kak ya. Tapi udah suruh baju dulu. Pakein baju lagi maksudnya kan. Nggak tahu lah apa sensasi baru atau gimana ya gue nggak tahu ya Kak. Nah udah gitu langsung dipakai bajunya terus gue ditarik. Nah di situ kan ada sofa gitu Kak, meja yang lebih dari ini ya tingginya ya. Nah di situ udah kayak di film-film gitu sih Kak. Gimana sih udah mulai ngang kayak gitu. Udah langsung gayanya di situ. Pokoknya udah Maksudnya tiduran atau duduk? duduk. Atau apa? Jadi kayak meja gini Kak. Kalau misalnya ada tempat minum atau apa kan suka ada ya. Kalau di dapur itu kan. Nah di situ pokoknya gue digendong gitu kan sama dia terus didudukin. Nah di situ dia mulai posisinya berdiri, guanya kang gitu Kak. Langsung dimasukin? Enggak, Iya awalnya dulu. Iya awalnya cuman dulu, terus gayanya seperti itu gitu. Terus elunya gimana? Sangat, sangat Bisa banget, dibilang Kak. yang paling nafsu apa lu? Yang awalnya dia kan Kak, yang awalnya dia makanya kata dia gini kok enak banget rasanya beda sama istri saya gitu kan. Kamu punya ini kelebihan katanya sambil kita sambil bercakap-cakap juga. Gitu Emang punya kan. istrinya kenapa, Say? Kenapa? Katanya punya istrinya kenapa emang? Katanya sih memang nggak tahu ya. Yang gua tahu ya Kak ada kayak apa sih nggak bisa memutuskan katanya. Mungkin karena dia cerita ada apa sih atau apa gitu. Jadi penyakit mungkin jadi nggak sampai kayak apa kalau kita tuh nggak memuncak gitu ya kayak kalau berhubungan itu nggak memuncak kan kalau kita kalau udah sampai udah melayang dan nggak Kak kalau itu kan rasanya tuh perempuan ngelayang memuncak, gitu ya udah langsung kayaknya rasanya gimana di awang-awang. di awang-awang kayak terbang aja gitu kan. Nah itu pas yang di kamar itu dia udah keluar belum atau mana di luar? Iya. Terus dia bilang katanya saya ini di luar kata dia gitu kan. Pas di Saya kamar.
Saya mau, aduh saya mau keluar nih, aduh saya mau sampai kayak gitu, sampai ngos-ngosan gitu Kak, yang gue denger. Nya Di luar, jadi sebelum dia bilang dulu, di mana nih katanya, saya mau izin dulu ke kamu, kalau di mulut bisa nggak? Oh boleh, jadi ya udah saya telan aja langsung, saya langsung dikeluarin, langsung, wah rasanya wow kata gue. Nah, terus yang pas pindah ke dapur dia lagi. Iya, ngeluarin lagi. Itu di mana? Part 2-nya. Maksudnya ini di mana? Nggak pakai pengaman juga itu? Enggak. Apa yang pas di ruang itu, yang di ruang dapur itu, yang pas gua ngambil itu kan, yang dia berdiri, dia ngomong juga, keluarin di mana nih? Terserah deh, gua udah nggak tahu, gua udah di awang, gua melayang-layang kata gua gitu. Terus dia minta di mana? Ya udah, ya langsung di perut, langsung ke bawah lagi. Kan posisinya gini Kak, dia berdiri dong, iya kan, gitu. Makanya kata dia, wah katanya gila, saya puas banget katanya. Biasanya kalau laki itu kalau dia lagi itu dia yang paling enak tuh yang pas keluar. Iya, tapi bisa 2 kali, hebat juga ya maksudnya. Iya. Udah keluar, lanjut lagi. Iya. Berarti dia hype juga ya? Hyper juga Kak. Terus dia bilang katanya kalau misalnya laki-laki kalau misalnya udah keluar gitu kan, itu memuncaknya tuh yang paling istimewa tuh dari seorang pasangannya itu dengan spermanya ditelan Kak. Gitu. Kenapa? Jadi memang pada dasarnya laki itu seperti itu. Jadi Daripada apalagi dibuang biasa. Lebih enak antara dua Kak. Kalau dari saya tahu ya dari pemikiran laki gitu kan. Nah yang lebih enak tuh di dalam, sama ditelan di mulut juga. Jadi kayak ngerasa tuh pasangan tuh jadi lebih sayang gitu loh Kak. Daripada lebih dibuang kayak, gitu aja. Daripada jadi ditaruh kayak, di pengaman di kolam gitu ya. Jadi kalau pakai alat tuh jadi nggak enak Kak. Ke kitanya rasanya juga nggak enak. Itu kan berupa karet kalau kayak gitu. Penghalang ya. Jadi mendingan enakan langsung gitu aja. Nah terus pas abis udahan itu kan udah keluar di luar tuh di dapur. Terus gimana? Ngobrol-ngobrol lagi kah kalian atau kayak buru-buru udahan atau gimana? Iya ngobrol-ngobrol lagi di situ. Udah keluar, terus dia mulai lagi dari leher dari segala macem. Terus saya sambil bercakap-cakap gitu ya. Kok kenapa sih rasanya beda banget gitu kan? Beda. Gue juga ngerasa sama suami gue juga nggak kayak gini Kak rasanya. Pokoknya beda banget dari suami yang dulu sama sekarang. Jadi kita tuh benar-benar menikmatinya tuh udah langsung di situlah gitu tempatnya gitu. Itu aja sih. Nah terus pas abis itu nggak lama istrinya datang gak tuh? Enggak, belum datang. Jadi dia tuh kalau misalnya itu bawa handphone Kak, lagi dibawa di kantong. Tiba-tiba istrinya nyelonong masuk? Enggak, jadi setiap apa-apa memang selalu izin dulu ke suaminya. Makanya gue bercandain Kak, sekalian Pak handphone gantung pakai gantungan, di sini pakai karet. Kata gue gitu kan. Ketakutan ya? Iya ketakutan. Memang nggak mungkin kata dia, istri saya tuh langsung tiba-tiba buka pintu atau segala macam pasti telepon dulu gitu. Udah memang prinsipnya seperti itu mungkin ya. Oke. Gitu. Terus setelah itu kalian bekerja kayak biasa gitu, nggak ada kecanggungan? Iya, kalau misalnya ada istrinya gue canggung Kak. Gimana tuh coba misalnya kan setelah kejadian itu kan pasti istrinya pulang dong. Iya. Keesokan harinya pasti lo menghadapi hari-hari ketemu dengan istrinya, ketemu dengan dianya, mungkin dengan anaknya, itu gimana tuh? Iya, jadi gue tuh ngerasa canggung aja kalau kerja, kalau apalagi kalau bisa ada istrinya, ada anaknya gitu kan. Gue takutnya ada sisi lain ada kegapnya atau gimana ya Kak. Gue juga udah antisipasi dong. Aduh gimana nih gitu kan. Tapi dengan si bapaknya udah WA duluan, tenang aja, pokoknya kamu bener-bener the best katanya gitu. Dia bilang seperti Lo tambah itu. jadi tambah yakin dan semangat. Betul. Abis itu lo dikasih duit nggak? Apanya? Dikasih duit nggak? Kalau waktu itu sih pas lagi ditransfer gajinya ditambahin Kak. Dilebihin berapa? Jadi kalau misalnya kan biasanya kan kalau ART itu kalau nginep dan tidak itu beda ya. Beda harganya juga gitu kan. Jadi misalnya tadinya 2 juta jadi 3 juta gitu. Emang yang transfer dia? Iya. Bukan istrinya? Bukan, kan memang yang mencari pekerjaannya memang suaminya. Jadi pas gue lihat itu transferan udah masuk ya katanya gitu kan. Gitu pas udah besokannya nih udah masuk, cek aja dulu gitu kan. Wah ternyata gila, gue nambahin 1 juta. Lumayan juga kan gitu. Terus gue bilang ini untuk gaji aja nih Pak. Iya kan saya udah menjanjikan, ntar kalau misalnya anak sekolah saya yang tanggung gitu kan. Ya mungkin ini rezeki gue juga gitu Kak.
dengan dia kita kan memang harus intinya selalu jujur gitu kan dalam segala apapun, mau di mana kita harus intinya jujur itu aja. Iya. Gitu. Jadi gue rasa dia suka bukan karena kejujuran lo, karena emang dia aja emang mata keranjang aja ya kan. Ibaratnya mau lo jujur mau enggak, kalau emang dia suka pasti diembat juga Iya. kan. Tapi dia cerita juga Kak, katanya memang sebelumnya pernah dia menyukai seorang ART juga, tapi beda sama yang gua. Bedanya? Ya beda aja, pokoknya dari cara kerjanya. Jadi setiap orang tuh cara kerja beda-beda, Kak. Jadi mau kerja dia misalnya cuci piring atau masak atau nyapu gitu kan. Dari itu beda-beda orang, beda-beda tangan gitu. Jadi makanya yang spesial tuh gua katanya dari sebelum-sebelumnya. Iya. Nah, setelah lebih wow lagi, beda lagi. Jadi gua tuh istimewa katanya gitu. Nah itu lu menjalani berapa lama? Terus-terus? Iya, ya, menjalani terus-terusan tuh hari-hari? sampai 1,5 tahun itu. Setiap malam selalu di rumah? Iya, selalu di rumah. Terus Nggak pernah istrinya diajak juga- keluar? Istrinya juga pas lagi keluar kota ya ke Yogyakarta, gue juga sampai berhubung juga di kamar ininya lagi. Kamar istrinya? Iya, Anaknya di mana itu pada saat itu? anaknya kan kuliah semua, nggak ada yang di Nah Australia itu berarti juga. lu pas masuk ke rumah ke kamar istrinya berbeda dong. Itu Wah, suasananya beda gimana banget itu coba? mah. Heeh. Gua ngerasa lebih mewah. Jadi kayak bos aja gua kan. Itu Kata gua, awalnya gimana pada saat dia ngajakin iya, ke dia kamar? ngomongnya awalnya seperti ini. Kita cari sensasi baru yuk katanya. Maksudnya apa ya Pak? Gua sambil begini genit gitu kan. Maksudnya apa sih? Alah nggak usah pura-pura nggak tahu deh katanya. Kita cari sensasi baru, kita gaya baru biar gua tuh ngerasa katanya lebih enak, lebih menikmati katanya. Ya udah tanpa basa-basi gitu kan, gua digandeng, gua apa? Terus ya sebelumnya gua dibeliin baju itu juga sih Kak. Dari Gitu. bukan punya istrinya bukan? Bukan dong, baru dong dibeliinnya. Masa gua bekas? Kali aja dia pengen membayangkan kayak sama gitu. Enggak, dia Enggak ya. beliin baru, dia apa makanya dia ngomong ini pakai nih katanya gitu kan. Ya udah gua pakai di kamar mandi keluar gitu kan. Udah di situ udah Si apa bajunya yang apanya, dibelikan? warnanya sih hitam gitu ya, yang kelihatan bahannya aja gitu. Semuanya kelihatan, jadi transparan aja. Pokoknya udah kelihatan lekukan gitulah gitu. Pas dia ngelihat lu ganti baju gimana? Ya apa ya, pokoknya wah saya juga udah ngerasanya gimana gitu Tidak kan. terlalu berlebihan memuji Betul. tapi langsung kepada inti. Setelah lu ganti baju itu apa yang dia lakukan? Nah di situ udah mulai dia ngobrol lagi katanya, kamu keberatan nggak katanya kan, kita di sini, kita di sini gitu kan. Dia bilangnya kalau itu bukan ML Kak, Bercinta. bercinta. Ya saya sih ragu aja Pak, ya udah nggak usah panggil Bapak, udah panggil aja saya apa, terserah kamu mau koko mau apa, kan dia kan Chinese Kak, ya kan. Terus saya bilang ya saya emang panggil nama aja lah gitu kan. Ya udah gue panggil nama dong. Nah di situ dengan biasa pemanasan dulu ya kan gitu kan. Udah nah pas keluar pakai baju itu yang transparan itu kan, gue langsung keluar, udah langsung saya digendong lagi. Dia sukanya gendong gua Kak. Mungkin tingginya juga agak jauh ya. Jadi Dia mungkin, tinggi. ya paling berapa ya, 170 lebih ya. Kalau saya kan nggak terlalu pendek, nggak terlalu tinggi juga ya Kak ya. Ya udah dengan itu digendong, terus langsung ke kasur dong. Biasa pemanasan dulu lah ya. Kasurnya empuk lah ya. Wah, Kasur iya. nyonya. Kasur nyonya, jadi berasa Terus nyonya gua. ada AC ya kan? Iya. Di Ada situ juga AC. ada foto-foto keluarganya. Kak, anaknya, istrinya gitu. Gua kayak berhubungan kok sambil gua natap. Wah, kata gua gimana ini kan? Enak gak enak, bener gak? Tapi kan yang begitu gimana ya Kak, kalau kita udah berhubungan juga ngerasain ya udah Dinikmatin. nikmat aja. Mau gimana lagi Mau ya gimana kan? lagi? Udah Itu dia permainannya gimana di kasur itu? Maksudnya apakah lebih beringas? Apakah? Iya, Hmm. dia mungkin kalau kita itu habitatnya kali ya, tempatnya dia di situ dibanding yang tadi dong. Daerah Dibanding kekuasaan di dia dapur lah ya. Sama yang iya, jadi mungkin ruangannya juga sempit gitu. Kalau itu kan lebih mungkin ya. Kalau kata hewannya udah lebih mengaung gitu. Gimana tuh gayanya dia awal menyentuh lu tuh seperti apa? Iya, awalnya sih memang kayak gitu dulu, raba-raba dulu kan. Udah mulai dibuka semuanya satu-satu gitu kan. Ya, mulai udah dari leher sampai ke bawah tuh
wah kita namanya perempuan bener nggak Kak? Udah kelepek-kelepek dong, kayak ikan lele gitu ya. Udah nggak bisa ditahan gitu. Nah, tapi di situ lu yang lebih agresif apa dia di kamar itu? Pertama dia dulu. Jadi kan kita namanya perempuan udah langsung nafsu banget gitu kan. Nah, udah dari situ udah langsung dari apa telinga ke ini udah langsung ini aja lebih beringas banget gitu. Dan di situ juga permainannya lebih parah Kak. Dia buka sendiri apa lo yang bukain atau seperti apa? Iya, saya bukain. Saya servis. bukain, kan dia yang bukain pertamanya ya, ya kan terus gue bukain juga. Dia tanpa disuruh pasti gue yang nyuruh duluan dong, ya kan gue bukain satu-satu. Jadi dia tuh pakai celana piyama gitu kan, tapi dia nggak pakai Pakai dalam ya. nggak pakai sama sekali. Jadi udah langsung piyama baju aja. Jadi gue langsung gampang bukanya. Kata gue, kok ini kenapa tumben? Maksudnya kenapa jadi nggak pakai? Katanya memang sengaja biar kamu gampang. Sudah katanya. ready ya. Udah ready banget gitu. Terus lu juga udah nggak pakai ya? Iya, soalnya kan memang udah ganti baju, udah langsung ini, udah mulai kelihatan transparannya segala macem. Terus pertama? Iya, pertama udah langsung pemanasan dulu kan, yang tadi gue bilang pemanasan. Udah gitu yang gue bilang tadi makin beringas. Pemanasannya ngapain aja? Iya, di leher segala macem dari bawah, terus kayak buah melonnya udah langsung di apa namanya perintil-perintil gitu Kak, udah langsung aduh gimana ya, cewek kan udah kayak gitu udah melayang deh pokoknya udah nggak karuan deh. Terus pas gitu lu nya diem aja atau lu menggerilya dia juga? Iya, saya ituin juga itunya apa namanya buah singkongnya juga saya apa namanya pegang-pegang juga gitu kan. Terus dia yang langsung gimana udah keluar belum kata dia gitu kan. Jadi dia tuh prinsipnya gini, kalau misalnya udah si ceweknya udah mulai baru dia bisa langsung. Tapi nggak lo Kenapa? singkongnya nggak lo dia nggak minta? Udah nggak minta, udah saya pegang aja duluan katanya. Ya udah pegang aja gitu kan. Dia mungkin lagi seperti itu, ya udah gue ngikutin dong. Nggak mungkin gue double gitu kan. Gue juga udah ngerasa ngelayang, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah udah langsung dipegang gitu, udah langsung kayak udah langsung dimasuk. Gaya apa? Lalunya telentang atau seperti apa? Telentang. Terus udah gitu pas udah beberapa menit ya gaya beda lagi. Jadi guanya ini kakinya ke atas. Ya, Gitu. lu paling suka gaya apa? Apanya? Yang lu suka gaya apa? Iya gitu gaya gitu gitu. Yang Jadi dia kita suka? posisinya nih, kaki ke atas gitu kan, kaki kanan tuh ke atas, jadi dia belakang. Posisinya itu yang paling kerasa jelek tuh di situ. Kalau dia sukanya? Apanya? Kalau dia sukanya gaya apa? Semua suka. Dianya? Kayaknya semua suka. Gue kan sambil bilang gitu kan, Pak enakan yang mana tuh kan panggil bapak lagi, katanya gue udah kelupaan deh ya Kak. Gue udah nggak tahu deh rasanya kayak gimana. Oh iya deh kata saya, ya udah gimana rasanya yang lebih enak tuh yang mana, semua gue rasain enak katanya gitu. Mana aja boleh gitu Mana ya? aja boleh gitu kan, mau gaya tinggi, mau gaya pink, mau gaya semua enak katanya. Dibanding istri saya tuh udah jauh pokoknya. Jadi istri saya udah 90%, lu udah 1000% katanya gitu. Wah jauh banget perbedaannya dong Kak, bener gak? Jadi gua jadi kayak melayang juga, makin melayang. Kata gua jangan gitulah, pasti ada kekurangan di dalam diri gua gitu kan. Kata dia nggak ada katanya gitu. Terus dia apa namanya sama ditelan lagi juga? Apanya? Dia mintanya misalnya, gimana? Kalau misalnya pas mau keluar dia bilang lagi Kak. Begitu. Mainnya berapa lama? Waktu itu durasinya kalau nggak salah 10 menit deh. Cepet banget. Jadi cepet keluar juga. Maksudnya tapi selalu bilang gitu maksudnya. Say katanya. Akhirnya ditelen. Akhirnya ditelan lagi. Tapi elunya sendiri udah keluar belum? Udah. Berapa kali? Tak terhingga kayaknya Kak. Oh banyakan lu ya? Iya banyakan gua. Gua setiap berhubungan pasti banyak Kak. Ada 20 kali? Kalau gue hitung itu 22 kali kayaknya. Dari 10 menit 22 kali berarti bener. Berarti semenit 2 kali keluar. 2 kali memang sering banget Kak. Gak tahu ya kayak mungkin sih bisa dibilang lo lebih hype sebenarnya, cuman lo jaim. Iya jaim. Bener. Gitu. Terus pas abis 10 menit itu udah keluar kan, yang kalau yang duluan dia 2 kali ya minta ya. Nah ini dia minta lagi.
Iya, dia minta lagi juga. Jadi dia minum dulu tuh kan. Minum apa? Minum air Oh, putih. minum air putih. Dia istirahat dulu, terus dia ke kamar mandi dulu, terus kata saya, "Mau ngapain kamar mandi?" "Enggak, mau bersihin dulu," katanya. Ya udah kita telentang lah dulu lah. Istirahat dulu, ngobrol dulu. Sempet dia baca juga, baca komik juga. Baca komik. Iya, dianya baca buku cerita gitu. Kata gua, "Ini ngapain nih orang?" "Ya udah, memang kebiasaan saya seperti itu," katanya. "Tapi udah, ini kita lanjut lagi dong," kata dia. "Oke," kata gua. Baca komik Siapa ya. takut gitu kan. Gitu. Terus, Jadi udah saling ya kayak suami istri aja Kak, gua gimana gitu udah Lu rasanya. pernah membayangkan nggak? Wah, andaikan gua jadi nyonya, terus dia memilih gue gitu. Pernah Terfikirkan terpikir gitu atau menanyakan kepada dia gitu. Nggak seriusin gue gitu. Iya, sempat sih ada omongan percakapan seperti itu ke gua gitu kan sebelumnya Kak. Katanya kan yang tadi gua bilang ada di perutnya juga dan mungkin cukup membesar kan itu memang harus di Operasi ya? solusinya memang harus dioperasi dan dibuang ya. Itu kan ada yang ganas, ada yang tidak. Kalau ini kan dia ganas katanya Kak, istrinya itu. Jadi Kenapa sempat, nggak dibawa ke dokter? nah itu memang udah berobat juga gitu kan. Nah dari percakapan itu dia sempat bilang gini, seandainya gitu kalau misalnya istrinya, kita nggak tahu lah namanya kita umur, bener nggak Kak? Jadi istrinya atau gimana gitu kan. Gue sempat ngomong katanya, gini loh, gua kasta gua beda, bener gak? Lu punya istilahnya punya harta, punya apa gitu kan, sedangkan gua kan cewek biasa gitu kan, yang nggak mungkin sampai sejauh inilah, bener nggak? Istrinya kaya? Iya lumayan. Dia juga kerja, punya usaha juga sih Kak. Jadi usaha apa sih, tempat makan gitu di mana-mana gitu, di Bogor banyak, Jakarta juga ada gitu. Oke, terus maksudnya seandainya sesuatu terjadi sama istrinya, dia mau nikahin lo gitu? Iya, jadi percakapan gua gitu sama dia gitu kan. Terus dia bilang juga, gimana ya kalau kita umur, kita nggak tahu kalau istri saya meninggal gimana. Iya saya sih terserah kamu gitu kan, kamu nganggapnya gimana. Cuman saya berpikir gini loh, nggak segampang itu, bener nggak? Anak-anak kan sudah besar dong, ya kan? Ada yang kuliah, apa bisa nerima dengan semua ini? Gitu. Jadi saya tuh berpikir panjang gitu kan. Apa bisa nerima dengan ini? Ya kalau misalnya lambat laun pasti bisa lah katanya gitu. Dan dia tuh meyakinkan gua banget gitu Kak. Oke. Sedangkan gua tuh kayak merendah gitu, gua bukan siapa-siapa, Iya. bener dong. Bener. Pada saat itu kan dia bilang selalu keluar gitu ya. Saya mau keluar. Nggak pernah lo terpikir, wah kalau misalnya dia dalam terus gua aduh gue dikawinin gitu kan. Lo nggak berpikir, biar aja gua biar nikah gitu, biar dia poligami lah ibaratnya gitu. Iya, jadi Lo sebelumnya pernah memang berpikir gitu? gua yang minta sih Kak. Gua nggak mau berhubungan dimasukin dalam, nggak mau gua. Iya, maksudnya lo nggak berpikir ya udah, karena kan kalau bisa ada peluang dikawinin kan gitu. Nggak berpikir kayak gitu. Nggak ada sih. Cuman gua udah antisipasi duluan kalau misalnya jangan dimasukin ke dalam, gua tahu kan efeknya seperti apa gitu kan. Dan takutnya lu belum siap begitu. Jadi Nggak mau ya ngambil udah, resiko. resikonya seperti ini gitu. Kita kan lagi menjajaki kata dia gitu. Ya udah, jadi di luar. Nah, udah langsung beberapa kali ya dengan gua telan ya di situ. Laki itu berpikirnya pasti kalau misalnya udah keluar di telan itu jadi istimewa gitu Kak. Istimewa, jadi lebih sayang, lebih peduli gitu dibanding yang maaf ya. Kalau misalnya dalam dia dimuntahin itu lebih kayak sakit hati katanya. Biasanya sih kayak gitu. Tapi kalau sama istrinya sendiri, maksudnya lo nggak deket gitu ya? Maksudnya kalau misalnya bekerja lagi bareng apa, biasa aja nggak Biasa terlalu deket? aja sih. Nggak ada, istrinya juga nggak ada kecurigaan nggak apa. Tapi dia baik sama lo? Iya baik. Kadang ada merasa, aduh gak enak nih sama si ibu atau Iya, guanya yang nggak enak mungkin ya. Gua dipikir-pikir gua gimana, kalau yang tadi gua pikirin ke gap gimana, waduh hancur hidup gua gimana, kiamat bisa gitu kan. diusir atau bisa iya betul. Ya takutnya kan biasanya kalau ART gitu Kak, kita tuh datanya tuh pasti dikumpulin dulu. ya KTP-nya ya. Ya takutnya kan kita kan takut ketahuan gitu, kita harus antisipasi dong, gimana nih kalau misalnya dia nyamperin ke rumah gua, aduh kacau gua gimana dengan hidup gua kan. Ya iya, makanya kita obrolin dari percakapan itu gitu kan, jadi otomatis aman, kata si bapaknya seperti itu sih. Ya udah, kalau misalnya gua ngerasa aman ya udah, bener nggak? Iya, tadi lu bilang sampai 1,5 tahun ya lu menjalani itu. Iya. Itu maksudnya
kok ada ujungnya? Berarti setahun setengah selesai atau gimana? Iya, jadi pas selesainya gini Kak, istrinya kan yang udah tadi berobat segala macem gitu ya. Nah udah itu jadi sembuh lagi Kak. Oh udah dioperasi? Iya, udah diangkat itu. Yang tadi gue bilang itu ganas kan, udah diangkat. Nah udah gitu pulih lagi. Nah di situ gue berakhir gue untuk udahlah gitu kan, dalam arti gue nggak kerja lagi lah di situ gitu kan. Inisiatif sendiri atau? Iya, inisiatif sendiri. Jadi mulai kayak udah lebih memilih istrinya gitu ya. Mungkin Padahal karena- kan si lakinya kan nggak mutusin elo. Iya, jadi guanya yang udah ngundurin diri gitu. Nah udah beberapa itu juga memang udah kayak down banget. Oh gitu. Si Padahal bosnya kan ibaratnya down gini, sekali gitu. kalaupun tetap lanjut kerja kan tetap bisa. Iya, memang bisa. Jadi Iya kan? guanya nggak mau gitu kan. Oh, karena lunya memang udah kayak pengen ada hubungan spesial kalaupun sekalipun sambil kerja ya. Iya. Kan gak ada masalah kalau suaminya istrinya sehat, lo tetap gak ketahuan gitu lah. Ini point of view-nya lunya ya gitu kan. Tetap bisa dilanjut kan karena belum ketahuan kan. Iya, belum ketahuan. Jadi alhamdulillahnya belum ketahuan. Jadi maksudnya gini, gue mikirnya takutnya kan ada anak gitu ya. Ada anak dia yang udah besar gitu. Takutnya kan nggak nerima atau apa. Takut ibunya lebih down lagi. Gimana kan? Gue takutnya ntar tersalahkan juga. Jadi otomatis ke guanya gimana dampaknya. Makanya gue stop di situ. Itu aja sih yang gue pikirin gitu. Jadi Kak. jadi lo merasa wah kayaknya dia bakalan kembali lagi karena sehat itu kan. Iya, bener Kak. Iya di situ. Tapi nggak pernah lo nanya pas pada saat udah dia pasti nanyain dong, masa kamu Gimana? ya ibaratnya kok kamu rubah gitu si cowoknya. Iya, sempet nanya Majikannya. juga, maksudnya kenapa bisa sampai resign gitu ya kayak dengan mengundurkan diri dengan segala macam. Ya udah, gue kasih penjelasan aja gitu, nggak bisa gue ngelanjutin lagi gitu kan. Takutnya kan efeknya lebih panjang lagi. Ada anak lo juga kan, yang udah pada gede, bener gak? Iya, tapi Gitu lo aja berarti sih. nggak dapat apa-apa dong di situ. Iya, tapi itu biaya itu masih bisa ngasih lancar Kak. Jadi komunikasi masih juga. Jadi pas resign lo kemana? Apanya? Pas Ya mengundurkan waktu diri. itu kan urus anak juga yang mau perpisahan, terus biayanya juga segala macem gitu kan. Gue butuh biaya banyak juga gitu Kak di situ. Ya udah, tapi di situ biayanya udah masih membiayai di situ. Masih Heeh. transfer. Kan soalnya kan dia yang udah menjanjikan, ya kan, menjanjikan dia dengan diiming-iming seperti itu. Tapi omongan dia udah langsung udah AA gitu, yang gue salut gitu Kak. Dan alhamdulillah udah langsung ngebiayain anak tiga-tiganya gitu kan. Total udah berapa tuh yang dia kasih? Itu kalau misalnya biaya untuk sekolah aja yang besar udah sampai 2 juta. Yang kedua udah berapa? Udah 5 juta sebulan gitu. Kalau itu transfernya, tapi masih suka transfer gitu dengan ya alhamdulillah gitu kan. Dengan kejadian itu juga gue juga nggak terlalu ini banget gitu ya. Memang udah rezeki mungkin ya. Gitu. Sampai sekarang masih ngebiayain? Iya, sampai sekarang masih. Jadi komunikasinya aja masih Kak. Tapi nggak pernah dia minta gitu? Minta sempat di luar, Terus? minta. Cuman waktu itu memang takut ketahuan anaknya gitu kan. Waktu itu kan pas gue lagi jalan keluar gitu janjian kemana, temen anaknya tuh pernah ngeliat ke gap gue Kak. Oh. Di situ, jadi gue mulai. Tapi anaknya nggak tahu. Iya, justru udah mulai curiga anaknya. Oh. Di situ loh, makanya Ada gua- pengaduan dari temennya. Jadi temen kuliahnya gitu ada yang ngeliat gua jalan gitu kan. Jadi kita tuh ketemu hanya untuk kayak sesuatu yang beli, ada yang buat perlengkapan sekolah lah ya. Jadi di situ udah mulai ada teman anaknya tuh udah yang ngeliat, ya udah kata gue daripada untuk berlanjut kayak gimana takut kena efeknya segala macem,